Makna kata-kata Kartini terasa semakin nyata. Gelap bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi dan dimenangkan. Bagi Rini, gelap itu datang sejak hari-hari pertama ia menjadi seorang ibu. Saat Syahrul yang baru berusia 3 hari dinyatakan memiliki kelainan. Dan rencana operasi besar sudah menanti, bahkan sebelum ia sempat merasa tenang. Saat itu kan anak saya lahir, umur 3 hari, anak saya kan mengalami cacat di kaki, HB-nya itu rendah terus. Ternyata pas sudah di screening, anak saya menderita thalassemia beta mayor dan harus transfusi menurut dokter. Umur 3 bulan transfusi darah. Kelainan darah, Bu, penyebabnya genetik gitu. Namun hidup tidak berhenti di situ. Memaksanya belajar tentang ketakutan, ketidakpastian, dan arti bertahan dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saya menjalani dari berobat umur 3 hari sampai umur 16 tahun. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan selalu menemani Syahrul ke rumah sakit. Masih dikasih kesehatan, amin. Saya sih intinya kalau emang anak ini mau transfusi, saya harus selalu menyiapkan pendonor ya Kak. 1 minggu sebelum kontrol transfusi udah cari relawan yang buat donor buat anak saya. Nanti saya WA satu-satu dia mau donor. Akhirnya saya bikin grup donor tetap, jadi saya naik up ke situ kalau butuh darah. Bersyukur alhamdulillah gitu sampai saat ini saya mampu mencari pendonor gitu ya Kak. Kita semua percaya sama Allah ya, kalau emang Allah bisa menyembuhkan ya keajaiban datang bisa sembuh. Tapi untuk saat ini kan udah tahu, menurut dokter juga dibilang seumur hidup transfusi, ya udah kita jalanin aja selama masih melihat dia masih lanjut, nggak berhenti, menyerah nggak, semangat. Kita harus berjuang lah, tawakal, berdoa intinya buat anak. Di tengah semua itu, Rini tumbuh menjadi lebih dari sekedar ibu. Ia menjadi penjaga, perencana, sekaligus harapan bagi anaknya. Saya pernah jalanin waktu transfusi darah juga nggak pakai BPJS. 3 hari di rumah sakit sekitar 2 juta. BPJS itu penting kalau menurut saya. Saat dia sakit, nggak sakit, harus diaktifkan gitu. Jadi anggap aja kalau emang orang yang aktif bayar BPJS tapi dia tidak sakit, ya membantu yang pada sakit, kayak sedekahnya gitulah gitu. Kalau untuk saat ini pelayanan di rumah sakit, mau bayar tunai BPJS kelas 1, kelas 2, pelayanan suster dan dokter sama aja. Dalam diam, ia memastikan setiap langkah tetap berjalan, setiap harapan tetap hidup, dan setiap hari tetap diperjuangkan. Selalu tetap semangat buat ibu-ibu yang berjuang demi anak-anaknya yang menderita penyakit. Terima kasih yang sudah membantu pengobatan anak saya Syahrul Ramadan dari usia bayi sampai sekarang 16 tahun. Untuk para pendonornya Syahrul juga saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang sudah mensupport jaminan BPJS. Terima kasih banyak saya ucapkan, semoga BPJS lancar, tidak ada kendala dan bermanfaat. Karena Kartini hari ini bukan hanya tentang suara yang lantang di depan, tapi tentang perempuan-perempuan yang terus bertahan. Bahkan ketika dunia terasa runtuh berkali-kali. Ya pasti ibu ya baik banget sama aku, terus juga peduli banget sama aku tentang kesehatan aku. Semoga dia secara panjang, dikasih kesehatan selalu. Aku makasih banget karena mama telah menemani aku dari 0 sampai 16 tahun ini. Sabar. Aku makasih banget buat mama. Iya, mama juga melihat kamu sehat aja udah seneng. Perjuangan seorang ibu dan perempuan bukan tentang melawan dunia, tapi tentang memastikan harapan tidak pernah benar-benar hilang.